ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إن نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Ini sampai orang-orang di tempat saya itu ada namanya karena urusannya tuh, ini bahasa Jawa ya. Kalau ditanyain kapan selesainya, benjing. Datang lagi benjing. Benjingnya benjing gitu kan. Besok gitu kan. Tarsok aja kan, akhirnya ditembak tarsok. Sehingga penjahit itu dikenalnya, kamu mau jahit di mana? Mau jahit di mat benjing gitu. Gara-gara benjing gitu kan. Maka itu dikatakan mat benjing. Ini dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam apa saja gitu kan. Kalau segala sesuatu mau direncanakan, jangan langsung mengatakan, oke, besok. Kita menjawab harusnya semoga, mudah-mudahan. Tapi dengan penuh keyakinan gitu, mudah-mudahan enggak. Abang-abang lambe kalau bahasa Jawa gitu kan. Jangan berkata terhadap sesuatu, besok saya akan melaksanakan. Tahu-tahu nanti malam gimana? Insya Allah. Kalimatnya di sini tidak mengatakan kul insya Allah, illa ayyasha Allah. Nggak pakai, ayo ngomong kul insya Allah gitu. Enggak. Kecuali kamu akan berkata ayyasha Allah atau insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, mudah-mudahan kita. Ini juga ente kalau bisnis sama orang Arab, puyeng saya. Udah urusan, ta'ala ini, bukroh gitu. Bukroh itu besok. Kayak orang kita juga benjing gitu. Katanya turunannya Nabi Muhammad ngomongnya bakra, bukroh. Besok datang, malis itu. Apa saya lagi ini. Tapi khalina hina tijihina bukroh kaman gitu kan. Ya Arab. Itu kente kalau urusan administrasi sama orang Arab mumet. Jadi mahasiswa di sana bolak balik bakra bukro. Dia nggak mikirin bahwa kita datang ke situ itu kan pakai ongkos. Nah kan kesel-keselnya kan salam tempel akhirnya. Lah Ustad, ngobrol ngalor ngidul. Di bawah setambuknya disisipin gitu kan 50 pound sterling gitu kan. Terus langsung terus kita tanya lagi, yakin? Aina yalidin. Biasanya kalau saya aina yalidin. Memang mata lu 10. Dia bilang percayalah kepada mata saya yang ada 2 ini. Iya memang mata lu 10. Makanya orang Arab makanya aina yalidin. Oke besok. Karena 50 pon, nah, jalan besok gitu. Tapi wadhkur rabbaka idza nasita. Ini yang sering Allah sudah ngasih aturan gitu. Kalau kamu lupa sholat,
Wadkur robbaka itu maksudnya sholat atau baca sholawat. Lupa naruh kunci yang dimarahin anak. Sering kan begitu. Lupa naruh dompet bini yang diburing-uring. Kamu ambil dompet papa ya? Wih, kayak duitnya banyak aja. Kalau duitnya mama, ya mama adanya duitnya biasanya tidak di dompet biasanya. Di Gua Hiro disimpan. Nara. Kalau masih gagah-gagah begini masih saya percaya lah, masih selalu ingat. Nanti kalau udah kayak saya begini, 2 hari depan tuh mau ngambil sendok ke dapur sampai dapur itu hilang. Apa ya mau saya ambil gitu kan. Akhirnya kan di rewind lagi tuh balik. Oh sendok. Lagi tengah jalan ada yang ngomong, Bapak mau kemana? Mau ke dapur ya? Saya aja ngambil. Hilang lagi dah tuh. Tapi percayalah kalau bikin anak gak pernah lupa gitu. Yang lupa itu apal-apalannya gitu kan. Ya kan mulai lagi kan. Udah capek minum apa ngelendang gitu kan. Kipas deket kipas itu. Toel lagi terus. Abtadiul imla bismillatil aliyah. Terus nyonyanya bilang. Allah, Allah, artinya monggo gitu. Bakul. Ya kan? Waskur robbaka idza nasita gitu kan. Udah lupa anak dimarahin bini dulu terus begitu kumpul ngomongnya sialan dompetnya ada di sini gitu kan. Gak karuan-karuan kayak bukan santri gitu kan. Wadkur robbaka idza nasita. Idza asobatkum musibatun qul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepleset yang keluar katanya sekebun binatang. Anjing, kunyuk, monyet gitu sekeluarga. Kepleset aja tuh keluar sekeluarga sekebun binatang tuh keluar semua itu. Mulutnya apa? Tapi yang anehnya kalau di tempat pelacuran itu latahnya beda gitu loh. Yang disebutin tuh macam-macam. Yang hendro lah. Hendro atasannya sama hendro bawahannya gitu kan. Heran itu refleks itu. Nggak ada banci ngomongin barangnya perempuan itu nggak ada. Mesti ngomongin barangnya laki-laki. Atau apa dibuat-buat, apa begitu. Kok Bapak tahu tetangga saya di Menteng itu dulunya banci semua. Yang di Menteng apa? Ya disitulah gitu kan. Itu kalau jam 10 pada keluar zaman dulu sebelum Covid. Krak. Mau kemana Om? Itu masih gagah gitu kan. Baunya wangi semua. Ntar kalau menjelang subuh sepatunya ditenteng. Oh, habis dari makan bubur kacang itu sepatunya ditenteng. Jadi kalau lupa gitu kan, saya lupa nih ya silakan sholat sunnah gitu loh. Ketika sholat sunnah orang sholat biasa aja, Allahu Akbar. Saya kok naruh pangsit di meja nih, jangan-jangan anak saya nih ngembat. Kan begitu pikirannya. Pikirannya kemana-mana. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat pikirannya kemana-mana katanya gitu loh. Iya kan? Nggak khusyuk. Ya sudahlah jawabnya nggak apa-apa gitu. Dicoba diusahakan untuk khusyuk. Maka dianjurkan kul a'udzu birabbin nas dibaca gitu kan. Jangan sampai kemana-mana tapi nggak sholat. Sholat pikirannya kemana-mana masih agak mending daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Saya kan sibuk, ini.
Iya, tapi diniatkan sholat gitu loh. Waktunya masuk sholat ini saya bisa enggak ini. Kalau enggak bisa terus silakan. Tapi bukan setiap hari begitu. Ada yang tanya tentang balik lagi kan masalah terawih. Pak saya itu sibuk, tapi saya nggak bisa terawih. Terawihnya itu saya 4 rakaat, 4 rakaat. Saya jawab nggak sah kalau rokaat, terawih 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau ngomongnya sampai sholatul lail 4 rakaat, 4 rakaat, tah menurut saya. Kalau terawih itu 2-2. Terawih itu kan rawah kayak kipas gitu kan. Sholat yang leye-leye itu terawih. Wah, pakai 15 menit kelar gitu kan. Terawih ngopi dulu silakan. Orang itu kan batasannya sampai jam sekian gitu kan ya. Leye-leye. Boleh 4-4, iya namanya sholatul lel. Bukan sholatul taraweh. Itu kan. Orang saya belum lihat itu Nabi Muhammad sholat 4-4 itu. Kecuali Nabi Jambrong gitu baru 4-4. Wala bisu fi kahfihim salah satami sinin. Nah, dia tinggal di dalam buahnya itu 300 tahun. Wasdadu tis'a, jadi 309. Pokoknya kul Muhammad Allahu a'lamu bima labisu. Yang dibicarakan 300 apa 309. Ghaibus samawati absirhum wasmi' malahum min dunimi wali wala yusrik. Pesannya wala yusrik ahada. Itu pesannya. Udah nggak usah macam-macam gitu kan. Nanyain bagaimana roh. Orang saking kepintaran. Kata Allah, kulir ruhu min amli rabbi. Roh itu semua urusannya Allah, jangan macam-macam. Ada yang di Seman di sini suka bicara tentang roh. Saya sih nggak bisa gitu kan. Ini tahu roh kayak apa? Coklat, hitam, biru. Tapi ternyata ketika meninggal, roh bisa sama jasadnya. Berat. Orang meninggal itu daripada biasanya. Jadi ternyata roh itu untuk mengentengkan tubuh. Ya udahlah urusan-urusan begitu tuh kita serahkan. Yang otaknya kita nggak sampai itu pasrah saja kan. Kita dari awal-awal itu kan yu'minuna bil ghaibi. Tapi tetap wa yuqimuna sholata. Biasanya kalau udah sholat, wa yunfiquna ma rusaknahum. Berzakat, bersedekah. Sholat ya sedekah enggak. Sedekah enggak. Sholat ya banyak itu kalau yang itu. CSR-nya digarap, sholatnya enggak. Watlu ma ukhya ilaika min kitabi rabbik al-Fatihah. Pada orang kafir juga banyak sekali. Sampai kalau melihat ada piramid di Mesir, masuk ke dalam, itu kan 3000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Jadi kalau sekarang 2000 berarti 5000 tahun. Masuk ke dalam tuh kayak ini nih, masih begini nih. Kayak di chat kemarin. Itu kan. Masuk ke dalam kayak di chat kemarin gitu kan.
Pakai catnya pakai apa nggak tahu sampai sekarang itu. Mereknya apa, Nippon, apa pakai yang mana yang anti rembes, nggak tahu sampai sekarang tuh para ahli arkeolog gitu. Ya, iya, ngecetnya pakai kawas model berapa gitu kan. Tapi hebat, ya. Di Indonesia nggak ada contoh begitu, apa ya, gimana? Coba Hendro terjemahkan, Hendro. Gimana, insinyur Jerman? Ilmunya nggak nyampe. Ya iya. Tapi kalau misalkan dibarengin dengan iman, kayak Maurice Bucaille itu mempelajari Al-Quran, akhirnya dia Islam. Gitu kan. Kita yang bolak-balik Islamnya dari kecil, mumet aja tentang Quran gitu kan. Beli Quran tahun kapan, ya. Sampai sekarang masih utuh. Nggak lecet, nggak apa, artinya kan buat pajangan saja. Maurice Bucaille itu seorang saintis dari Perancis. Akhirnya percaya, oh iya betul apa yang disampaikan. Tapi itu kan masalahnya bacanya dengan penuh keyakinan dan ya dalam rangka mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah mendapat hidayah, saya katakan kalau sudah dapat hidayah itu kita bungkus. Wabillahi taufik, dengan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu perbuatan baik kita sehari-hari untuk mendapatkannya dan untuk bisa melindungi apa yang dikatakan hidayah. Ini sudah ada hidayah, taufiknya dipasang, nggak ada taufiknya, katanya pulang ke Bandung. Ya udah. Akhirnya hidayatnya mengdayat kan, yayat hidayat pergi ke Serang. Nggak ketemu akhirnya kan. Kita syukur sudah dapat hidayah tuh, mari kita sama-sama terjaga. Dan percaya bahwa iman itu naik turun. Orang doanya aja, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang menggoncang-gancing hati, tetapkanlah hati kami atas agama. Artinya kan begitu iman. Kalau lagi benar ya kan sholat itu sampai aturannya 5 waktu. Ada 10 waktu disolatin semua. Maghrib 3 waktu. Bisa 4 karena kodok waktu asar gitu kan. Iya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Dengan pertemuan-pertemuan ini, ya seminggu sekali lah yang muqallibal qulubi tsabbit qalbi, ditambah lagi malam Selasa. Anteng. Nanti keluar tuh dari jidatnya si mahum. Terus jidatnya digosok-gosok. Biar dikatakan alul jannah. Gampang kalau ini digosok-gosok terus ada jidatnya, ada segelnya sih. Sini saya cos pakai anu kuda aja gitu, cos gitu kan. Ya pelan-pelan lah kita saling menasihati. Saya di sini bukan karena minter saya pinter kan. Saya paling tua aja di sini tuh gitu loh, Bro. Yang kemarin itu 17 itu yang ngakui saya 17, 70 kurang 1 alias 17. Apa? Iya 17, Merdeka 17, otak-atik kan. Nah, ilmu otak-atik kan begitu, Merdeka tahun 17, siripnya Garuda 17, woyo semua dihitung 17 yang cocok dengan
padat. Pak Ustadz, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun itu, waktu dia bangun itu yang saya mau tanyakan, fisik orang yang tidur itu tetap muda atau memang sudah berubah tua? Itu aja Iya. Pak Ustadz, terima kasih. Saya jawab, iya, tidak berubah sedikit pun. Walaupun umurnya bertambah 300 tahun, anunya berubah semua, pakaian aja nggak rusak. Itu yang kehebatan. Wa min ayatillahi. Sebab itu dikhawatirkan kalau itu diceritakan, itu kuburannya Ashabul Kahfi dijadikan masjid ketika itu. Karena orang Yahudi seneng bener. Yahudi kan senengannya nabinya dibunuh, seneng itu. Habis bunuh nabinya terus ketawa-ketawa, hahaha. Itu ya orang Yahudi. Dan masjidnya itu dijadikan, kuburannya dijadikan masjid. Maka masuk Islam diusahakan dirubah agak jauh dari masjidnya. Karena takut sholat menghadap ke kuburan. Makanya kita ragu ketika masuk, namanya di Ibrahimiyah. Tempat masjidnya Nabi Ibrahim, kuburannya di situ. Ada kuburannya istrinya. Itu dibagi 3. Islam, Kristen, Yahudi. Yang paling besar luas segini ini punyanya Yahudi. Karena Yahudi lagi menang. Sebentar lagi Masjidil Aqsa katanya mau dibikin sinagog. Untuk nuntut haknya dia. Karena di bawahnya Masjidil Aqsa itu dulu ada namanya Bait. Yaitu tempatnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada tempat peribadatannya. Entah ceritanya bagaimana, terus yang ada itu Masjidil Aqsa di atasnya itu. Nah, sampai sekarang orang Yahudi itu nyari itu. Yang namanya, kalau dalam Islam itu ente beli di Jatinegara tuh ada tuh. Yang sekertas terus ada tulisannya Al-Uhudu Sulaimaniyah. Buat besel, penglaris pesugihan, Nutrindro barangkali mau dipaku di warung ente gitu kan. Itu tinggal beri aja di situ tuh pasar akik itu udah ada di depan Jatinegara, itu murah. 10.000 juga dapat 3 untuk. Itu Al-Uhudu Sulaimaniyah. Entah bener apa enggak yang ada di Jatinegara itu bener-bener Sulaimaniyah. Coba kita amati. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Yang ceritanya nantang Ratu Bilqis. Kata malaikatnya, bisa. Dalam sekejap mata kita memindahkan. Kata Sulaiman, enggak perlu setengah aja udah datang kerajaannya di sini. Kan hebat itu memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ke sana. Nah, dalam kehebatan Nabi Sulaiman itu berusaha Yahudi itu kalau barang siapa yang mendapatkan bintang Nabi Daud, kan rajanya Nabi Daud. Lambangnya bendera Israel itu adalah bintang Nabi Daud atau David Star. Itu akan begja kinayangan kalau bahasa Jawanya. Ora tedas tapak paluning pande, otot kawat, balung melulu, kurus gitu kan, jadi balung melulu. Ototnya kawat, tulang melulu, kurus, nggak makan-makan. Itu kepercayaan mereka. Makanya di bawah Masjidil Aqsa tetap digali. Yang dikhawatirkan itu kan rubuh. Karena dicari itu kerajaan Sulaiman ada di situ. Tapi Sulaiman sudah mengatakan, saya itu punya anak buah banyak sekali, jin itu. Ketika Nabi Sulaiman meninggal,
Santrinya aja nggak tahu. Dikiranya Nabi Sulaiman masih hidup. Begitu tongkatnya gerubrak, dia rubuh, nyatakan bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Mereka mengatakan King Solomon, King David. Nggak ada King Muhammad tuh nggak ada. Itu. Karena bapaknya kita satu Ibrahim, maka rebutanlah di situ. Rebutan yang namanya Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim kawin sama siapa? Ya kan, yang satu Siti Sarah, yang satu Siti Hajar. Biasa, gegeran itu rebut rumah satu biasa. Apalagi yang namanya Siti Hajar. Bukan terdiri darah biru kata mereka, tapi sebetulnya darah biru juga gitu kan. Karena asalnya budak, jadi mereka mengatakan tidak ada itu. Mereka mencemoohkan. Sampai sekarang juga akan mencemoohkan. Nggak akan selesai-selesai ketemunya agak begitu. Nah, yang paling sulit kan itu ketika Yahudinya menjadi Zionisme. Itu sulit itu. Orang pengen merdeka dibilangnya teroris. Nggak ketemu-ketemu kan. Sampai Perdana Menterinya mengundurkan diri saking pegelnya gitu kan. Diajak perjanjian untuk perdamaian. Nggak selesai-selesai. Nanti kalau Amerikanya bangkrut baru dia keteteran. Iya itu kan. Saya mikir kok nggak ada orang Islam kayak Netanyahu gitu loh. Bisa tembus ke Amerika. Hebat itu Netanyahu. Kata Perdana Menteri Palestina, itu Netanyahu kerjaannya tuh blackmail. Ngaco aja terus kerjaannya. Tapi dari dulu juga begitu. Kalau sudah berjanji, mereka akan berupaya merusaknya. Coba kalian baca tentang ceritanya Nabi Musa dengan kaum Israel. Iya kan? Bani Israel. Ada orang mengatakan Israel sekarang dengan Bani Israel beda. Buat saya sama. Karena turunannya dari gennya itu. Bani Israel sudah dijadikan budak sama orang kelompok kerajaan Fir'aun. Karena merasa satu nasib sebangsa Bani Israel, Nabi Musa juga orang Israel, datang ke Mesir untuk mengambil para Bani Israel untuk lari dari Mesir. Ubur-ubur kan nama Fir'aun. Sampai di pinggir laut, Bani Israel ngomong, gimana sih lu an? Aneh kan udah capek-capek jauh-jauh dari Mesir ke sini. Udah di pinggir laut, udah kelihatan Fir'aunnya katanya. Ayo, kalau benar-benar ente, benar-benar utusan Allah bisa menyelamatkan kami. Kan kurang ajar nabinya ditantang. Apa sekarang ada? Ada, bukan Fir'aun aja, ada. Akhirnya Nabi Musa kan berdoa. Nyebrang laut udah sampai ada yang dan Fir'aunnya mati di situ. Udah selesai, udah nyebrang enak. Wah begitu dong, gitu kan kira-kira bahasanya begitu. Baru tuh Nabi, gitu kan. Seminggu kumat lagi kan. Mana coba yang namanya Tuhan? Bohong loh gitu kan. Kan begitu kira-kira. Naiklah Nabi Musa ke Tursina. 40 hari, 30 gak cukup, 40. Malah ketika naik itu ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara, wa kallamallahu Musa taklima. Setan nitip Musa
titip saya ngomong sampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah kan. Akhirnya sampaikan kepada Nabi Musa. Apa jawab Allah? Udah kamu sujud kepada Nabi Adam aja gitu kan. Datang ke kuburannya minta maaf sujud. Saya ngerasa nyalah gitu. Cuma itu aja. Akhirnya ngomong sama iblis. Lu disuruh sujud tuh. Setan nggak mau. Enak-enak aja gue waktu sama-sama di sorga aja. Gue nggak mau sujud. Udah sama di dunia gue suruh sujud. Ogah, kan begitu kan ceritanya. Begitu turun dari atas Gunung Tursina, di bawah ada Musa Samiri. Lagi joget semua. Mereka pada keluar lagi dari ajarannya Nabi Musa. Ditegur itu saudaranya yang namanya Nabi Harun, gimana sih Run gitu kan. Lu kan suruh jaga di bawah. Gak kuat, saya gak kuat. Itu kelakuannya Yahudi begitu. Nah, sebagian saja kita ceritakan. Tapi sayangnya Nabi Musa ketika itu, orang Yahudi atau orang Bani Israel yang masuk ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Isa tidak mau adanya di luar sehingga mati atau meninggal di luar Baitul Maqdis. Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya, sudah malam, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Bukan tadi Ashabul Kahfi ini begini tuh bengong apa percaya udah selesai apa belum gitu Kang? Oh bengong ngelamun aja ngelamun kemana-mana ceritanya kayak nonton film gitu saya ceritain gitu. Gitu. Sudah dapat jawaban soalnya Pak ya? Jawabannya sudah dapat kan ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ngersan itu apa? Menginginkan. Ya kan? Ya kun fayakun. Kun fayakun. Tapi sejauh mana kita akan mendekati kepada Allah, taqarrub ilallah. Taqarrub kalau udah kepepet baru taqarrub. Taqarrub terus continue setiap hari. Dagang merosot 15% baru taqarrub. Balik lagi ke pengajian. Gimana Ustaz? Dagangan saya melorot gitu kan. Dikasih lagi wiridan. Cuma liwat aja. Ya, manusia kan kalau sudah dicoba langsung mengeluh. Asal jangan mengatakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak apa tuh kalau ada lagi sengsara. Enggak apa namanya? Ente kalau tuh wow, kita ibadahnya ini. Tapi kok kita enggak dapat apa-apa gitu kan. Sampai enggak tahu ceritanya waktu zamannya Nabi Isa. Di Injil juga ada ceritanya namanya Juret atau Jures. Kalau zaman Nabi Muhammad namanya Alqamah. Itu ceritanya orang yang tidak menghormatin kepada orang tua. Kurang apanya Juret itu waktu zaman Nabi Isa? Ibadah selalu ibadah. Apapun dan macam-macam. Nanti cerita Juret panjang lagi sampai jam 11. Bisa ngedalang lagi gitu kita. Nanti kapan lah gitu. Sudah Kang, udah sobirin kasihan di malam Jumatan. Sama Udairul juga mau kasihan sama Sukron saya Pak Yai. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Sunat, dijahit itu sunat. Mari kita tutup ya Rabbi bil
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtakhimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya maraja ya maraja jaramaya ya marani ya marani nirumaya ya midu saya midu sasandumia ya midura ya midura radumia ya siapa ya siapa ya sia ya siara ya siara ya sia ya dayuni ya dayuni niudaya ya dayuda ya dayuda dayuda ya li khamsatun unfi biha li khamsatun unfi biha al-Mustafa wal murtada wa benahuma wal Fatimah Gusti Nabi Gusti Rasul nyun ing panase pagebluke donyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga dosa kula di ngapura lafat Rabbun dipun waos wayan dalu lafat Rabbun dipun waos wayan dalu kaping pitu mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim Rabb
Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim 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 Rabbun Razakun Rasyidun Rafiun Rahman Rahim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam miru'i Jibril al-madin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Masih nyala ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya,